Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala bi hadhihi al-munasabatil qayyimah nuwasilu darsana al-hadits min kitabin qayyimin wa huwa al-kitab al-ba'ithul hadits syarh ikhtisar ulumil hadis li muallifihi al-hafidh Ibnu Katsir wa syarahahu fadilatu Syekh Al-Ashbal Ahmad ibn Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang madhanu al-haditsil hasan. Madhanu al-hadisil hasan, ini maksud dengan madhan itu adalah al-mawadhi allati yudhannu wujudul hasani fiha. Al-mawadhi allati yudhannu wujudul hasani fiha. Jadi yang dimaksud dengan madhan hadis hasan adalah tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang mana kita berzon di situ, ya, punya prasangka bahwasanya ada hadis hasan di dalamnya. Ya. Jadi madhanul hasan maksudnya al mawadhi allati yudhannu wujudil hasani fiha. Baik. Jadi ketika kita mengatakan kitab ini adalah madhanul haditsil hasan, maksudnya adalah kitab ini, ya, yang kita persangkakan, yang kita yakini, ya, mengandung hadis-hadis hasan. Ya, kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim jelas itu adalah madhan al haditsis sahih. Paham ya? Ya, jelas adalah madhan al haditsis sahih. Maka kalau kita menyebut tentang hadis hasan, ya, rujukan kita kemana? Ya, ya, kalau kita menyebut hadis sahih tentu Sahih Bukhari. Ya, maka rujukan kita ketika menyebut hadis hasan itu kemana? Ya, di sini kepada kitabnya Abu Dawud. Maka judul bab kita ini adalah Abu Dawud min madhanil haditsil hasan. Abu Dawud merupakan, maksudnya sunan beliau, Sunan Abu Dawud merupakan, ya, kitab yang kita jadikan rujukan dalam membahas hadis-hadis hasan. Qala wa min madhanihi sunanu Abi Dawud ruwina anhu annahu qala dzakartu sahiha wa ma yushbihu wa yuqaribuh wa ma kana fihi wahnun syadidun bayantuh wa ma lam azkur fihi syai'an fa huwa salihun wa ba'duha asahhu min ba'din. Baik, ini sebenarnya sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Kita merojah sedikit di sini. Nah, jadi Abu Daud sendiri di dalam muqaddimah sunannya mengatakan zakartus sahih wa ma yushbihu wa yuqaribu. Di dalam kitab ini, ya, saya menyebutkan hadis-hadis yang sahih wa ma yushbihu wa yuqaribu. Yushbihu mana yuqaribu. Ya, dan saya juga menyebutkan hadis-hadis yang, ya, yushbihu sahih wa yuqaribus sahih. Ma mana hada? Al haditsul hasan. Dan, ya, Abu Daud la yaqul anna hada hadisun hasan, ada hadis sahih wa ada hadis hasan, bal yaqul hada ma yushbihu as-sahih wa hada ma yushbihu au yuqaribu as-sahih. Baik. Ya, jadi, ya, apa yang mendekati hadis yang sahih itulah yang dimaksud dengan hadis hasan menurut ulama-ulama yang lain. Itu mana dari perkataan Abu Daud di situ. Wa ma kana fihi wahnun syadidun bayantu. Kata Abu Daud, ya, kalau ada hadis-hadis yang berisi wahan di dalamnya, wahan di mana dhaaf, ya, hadis-hadis yang ada dhaaf di dalamnya, ya, dan dhaafnya syadid, bayantuhu, maka aku jelaskan. Jadi dikasih ta'liq sama Abu Daud. Ya, tidak semata kumpulan hadis Sunan Nabi Daud, itu juga kumpulan di bawahnya ada ta'liq-ta'liqnya. Wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa salih. Dan hadis-hadis yang tidak aku komentari, perhatikan ini kaidah dalam membaca Sunan Nabi Daud, yang tidak aku komentari apapun, tidak ada taklik apapun, fahuwa salih, maka hadisnya adalah hadis yang salih. Di mana salihuna? Ya, salihuna salih lil hujjiyah. Ya, undur al-farq baina salih wa sahih. Ya, al-farq baina salih wa sahih. In kana sahihan fala budda an yakuna sahihan aw salihan lil ihtijaj. Ya. Wa in kana salihan lil ihtijaj laisa bima'na an yakuna sahihan daiman. La, bal hunaka haditsun dhaifun wa yajuzu al ihtijaj bihi. Sahih la. Ya, bi syarat an yakuna ad-dhab
ya, khafifan. Baik. Dan hada mana kalam Abu Dawud huna. Adkur fihi syai'an fahuwa salih lil ihtijaj wa ba'duha asahhu min ba'din. Makna wa ba'du al ahadits al mawjudah fi sunani Abi Dawud hadihi, ya, fiha fiha haditsun sahihun wa huwa asahhu min ba'diha. Baik. Wa qala waruya anhu annahu yadhkuru fi kulli babin as-sahha ma arafahu fi. Perhatikan ini. Ya, ucapan ini maknanya adalah beliau sedang mengungkapkan manhaj ashabis sunan, ya, dalam menyusun kitab hadis mereka. Manhaj ashabis sunan, metode para penulis kitab sunan itu apa? Apa metode yang mereka tempuh dalam menyusun hadis-hadis dalam kitab sunan mereka? Bahwasanya mereka yazkur fi kulli babin as-sahha ma arafahu fi. Mereka menyebutkan dalam setiap bab di dalam kitab-kitab sunan mereka itu hadis yang paling sahih yang mereka ketahui. Nah, itu perlu digarisbawahi, yang mereka ketahui. Ya. Jadi hadis yang paling sahih menurut mereka. Misalkan dalam suatu hadis ada 3 jalur. Ya, mereka meneliti 3 jalur ini. Kemudian mereka menyimpulkan jalur yang pertama yang paling sahih. Maka itulah yang dicantumkan dalam sunan tersebut. Paham ya? Ini manhajnya, ya, para penulis kitab-kitab sunan, ya, dalam menyusun kitabnya. Kalau penulis kitab musnad beda lagi. Baik. Qultu wa yurwa anhu annahu qala wa ma sakatu anhu fa huwa hasan. Ya, di apa namanya? Kesempatan yang lain, ya, dikatakan, ya, wa ma sakatu anhu, yang aku diamkan maka itu adalah hadis yang hasan. Ya. Jadi hasan di sini maksudnya apa? Ya, hasan di sini maksudnya bahwasanya dia itu bisa dijadikan sebagai dalil, bisa dijadikan untuk ihtijaj. Ya. Baik. Qala Ibnu Shalah fama wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi wahid min as-sahihain wa la nassa ala sihhati ahadun fa huwa hasanun inda Abi Dawud. Ya. Ibnu Shalah mengomentari di sini bahwasanya apa yang kita dapati di dalam Sunan Abi Dawud yang disebutkan secara mutlak, ya, dan tidak ada di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, wala nassa ala sihhatihi ahadun, dan tidak ada ulama yang mengatakan hadis itu sahih, maka hadis itu adalah hadis yang hasan menurut Abi Dawud. Maksudnya, ya. Jadi apa yang didiamkan oleh para ulama dan Abu Dawud juga mendiamkannya, berarti itu adalah hadis hasan. Kalau hadisnya dhaif dijelaskan apa tidak? Dijelaskan. Berarti kitab-kitab sunan ada hadis dhaifnya enggak? Ada. Itu bedanya hadis kitab sunan dengan kutubus sahih atau kutubus sihah. Baik. Qultu ar-riwayatu an Abi Dawud bi kitabihi sunan katsiratun jiddan. Ya, riwayat dari Abi Dawud di dalam kitab-kitab sunan itu ada banyak. Ya, ini sudah pernah kita ambil, ya. Riwayat Abi Dawud itu ada berapa kemarin disebutkan? Catat enggak kemarin? Riwayat, ya, Sunan Abi Dawud itu ada 9. Ya. Yang paling masyhur adalah riwayatnya Abu Ali Ibnu Amr Al-Lu'lu'i. Ya, Al-Lu'lu'i. Akan diperoleh lagi nanti. Jadi riwayat Sunan Abi Daud itu ada 9. Yang pertama Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i. Nanti antum bisa lihat ke rekaman videonya ini. Ya, kemudian riwayat yang kedua riwayatnya Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Abdul Razzaq Ibnu Dasah At-Tammar. Ya, dikenal dengan Ibnu Dasah. Jadi yang pertama tadi Al-Lu'lu'i, ya, riwayatnya Al-Lu'lu'i. Dan yang kedua riwayatnya Ibnu Dasah. Kemudian yang ketiga riwayatnya Ibnu Al-Arabi. Ya, kemudian yang keempat riwayatnya Ibnu Abdul Warraq Al-Ansari. Yang kelima riwayatnya Abdul Malik Ar-Ru'asi, ini yang paling masyhur, Abdul Malik Ar-Ru'asi. Ya, Ibnu Abdul Malik Ar-Ru'asi. Kemudian riwayat yang keenam Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Jaludi. Kemudian yang ketujuh Abu Amr Ahmad bin Adi bin Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri, ini salah satu perawi Sunan Tirmidzi juga. Ya, Sunan Abi Daud.
Kemudian yang kedelapan Abu Tib Ahmad bin Ibrahim ibn Abdurrahman al-Ashnani. Nah, ini juga masyhur al-Ashnani. Kemudian yang kesembilan Abu Isa Ishaq bin Musa bin Sa'id ar-Ramli al-Warraq. Ar-Ramli al-Warraq. Ibnu Sa'id ar-Ramli al-Warraq. Baik. Jadi tadi dikatakan bahwasanya ya perawi kitab Sunan Abi Daud ini ada banyak sekali. Ya, maksudnya perawi itu apa maksudnya? Ya, perawi kitab itu maksudnya Abu Daud membacakan atau menyampaikan kitab itu kepada 9 orang tadi. 9 orang ini kemudian yang ya mereka punya versi berbeda-beda karena nggak mungkin dalam suatu waktu 9 orang. Abu Daud pada hari ini membaca kitab ini kepada muridnya yang ini. Nanti bisa jadi ada khilaf dengan muridnya yang kedua di hari yang lain, di waktu yang lain. Sehingga terkadang terjadi perbedaan ya, ta'liq, perbedaan cetakan, perbedaan redaksi kitab itu disebabkan riwayatnya berbeda-beda. Baik. Nah, kalau antum ingin melihat riwayat-riwayat kitab-kitab ya Kutubus Sittah, antum bisa buka ke kitab Al-Huttah fi Dzikri Shihahis Sittah. Ya, jadi riwayat-riwayat itu disebutkan dengan lengkap di dalam kitab itu, dalam kitab Al-Huttah fi Dzikri As-Shihahis Sittah. Baik. Wa yujadu fi ba'diha minal kalam bal wal hadis ma laisa fil ukhra. Lihat di situ. Ya, saking jauh perbedaannya ya. Bahkan ya satu kitab, satu riwayat dengan riwayat yang lain ya, ada yang mengandung hadis-hadis ya, atau kalam-kalam yang enggak ada pada riwayat-riwayat yang lain. Ya, ini kan berarti sangat khilafnya jauh sekali berarti bahkan sampai hadis-hadis. Ya, hadis-hadis. Ya, padahal kitab Sunan ini kan sedang mengumpulkan hadis. Ini hadis-hadis ada beberapa hadis dan jama' di situ. Ya. Ma laisa fil ukhra. Ya. Baik. Antum juga bisa buka kitabnya Al-Mizzi, ya, kitab Tuhfatul Asyraf fi Ma'rifatil Atraf, ya, dijelaskan situ dengan lebih rinci di situ. Baik. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Wali Abi Ubaid Al-Ajurri anhu as'ilah fil jarhi wat ta'dil. Ya. Baik. Jadi Abi Ubaid Al-Ajurri punya kitab namanya kitab As'ilah, ya. Ya. Temanya adalah dalam al-jarh wat ta'dil. Ya, kitab ini sudah dicetak ya, sebagiannya. Wat tashihi wat ta'lil kitabun mufidun wa min dzalika ahaditsu wa rijalun qad dzakaraha fi sunanih wa qawluhu wa ma sakatu anhu fa huwa hasan ma sakata alaihi fi sunanihi faqat aw mutlaqan. Sekarang pertanyaannya, Abu Daud itu kan punya kitab hadis bukan hanya sunannya saja. Sekarang pertanyaannya, yang didiamkan oleh Abu Daud dan dia hukumi sebagai hadis hasan itu apakah hadis-hadis yang ada dalam sunannya saja atau di dalam kitab-kitabnya yang lain secara mutlak? Hada mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi wa tayaqqudu lahu. Maka ini perlu diperhatikan. Baik, qala al-Iraqi wa huwa kalamun ajibun wa kaifa yahsunu hadzal istibsaru ba'da qaul Ibnu Shalah inna madhan al-hasan sunan Abi Daud. Ya, ketemu nih talik catatan kakinya. Ya. Perkataan al-Iraqi. Al-Iraqi mengatakan ini ucapan yang ajib. Wa kaifa yahsunu hadzal istibsar ba'da qaul Ibnu Shalah. Ya, tadi kita katakan di awal Ibnu Shalah mengatakan di judul babnya bahwasanya Madhanul Hasan itu adalah sunannya Abi Daud. Ya. Fa kaifa yuhtamal hamlu kalamihi alal itlaq fi sunan wa ghairiha. Maksudnya ya. Nah, tadi di bab kita katakan bahwasanya Abu Daud itu ya Ibnu Shalah mengatakan sunan Abi Daud adalah Madhanul Hadisil Hasan. Maka ya berarti dalam kitab-kitab yang lain nggak bisa dijadikan sebagai Madhanul Hadisil Hasan. Lantas kenapa kita sebutkan ini? Karena Ibnu Katsir ketika meringkas enggak mengatakan Sunan Abi Daud, tapi mengatakan Abu Daud. Ini masalahnya. Paham maksudnya ya? Sedangkan Ibnu Shalah sendiri mengatakan Sunan Abi Daud. Gitu. Baik. Wa kadzalika lafdzu Abi Daud sharihun fihi fa innahu qala dzakartu fi kitabi. Ya, hadza sahih. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan Madhanul Hadisul Hasan itu hanya Sunan Abi Daud saja, karena Abi Daud mengatakan ya fi kitabi, di dalam kitabku, berarti maksudnya dalam sunannya.
Wa amma qaulu Ibnu Katsir min dzalika haditsun wa rijalun qad dzakaraha fi sunanihi in arada bihi annahu dhu'ifa ahaditsa wa rijalan fi su'alatil ajuri wa sakata 'alaiha fi sunan fala yalzam min dzikrihi laha fi su'alat bi dha'fin an yakuna dha'fu syadidan. Jadi kitab al-as'ilah tadi atau juga disebut dengan kitab Su'alat al-Ajuri. Kitab Su'alat al-Ajuri adalah kitab yang mempertanyakan keotentikan dan kapabilitas seorang rawi. Ya, berarti temanya jarh wa ta'dil kan. Nah, ini orangnya perlu dipertanyakan apa tidak gitu. Jadi orang-orang yang menurut Al-Ajuri perlu untuk disampaikan kepada halayak bahwasanya dia itu orang yang siqah atau sebaliknya, itu yang diperjelas oleh Al-Ajuri di dalam kitab Al-As'ilah tersebut. Baik, maka dinamakan kitab Al-As'ilah, pertanyaan, mempertanyakan kapabilitas seorang perawi. Baik. Fa innahu yaskutu fi sunanhi 'ala ad-dha'fi alladhi laysa bisyadidin kama dzakarahu huwa. Na'am in dzakara fi su'alat ahaditsa aw rijalan bid'afin syadidin wa sakata 'alaiha fi sunan fa huwa waridun 'alaihi wa yuhtaju hina idin ila jawabin wallahu a'lam. Aqulu adh-dhahiru anna al-hafiz al-Iraqi lam yafham kalam Ibnu Katsir ala wajhi sahih fa inna Ibn as-Salah yahkumu bi husnil ahadits allati sakat anha Abu Dawud wa la'allahu sakat an ahaditsa fi sunan wa dha'afaha fi syai'in min aqwalil ukhra ka ijabatihi lil ajuri fil jarh wa ta'dil wa tashih wa ta'lil. Baik. Ini sudah kita ambil kemarin ini sudah ada catatan. Baik. Fala yasihu idan an yakuna ma sakata anhu fi sunan wa dha'afahu fi mawdi'in akhar min kalamihi hasanan bal yakunu indahu dha'ifan. Wa ma'a dzalika fa innahu yadkhulu fi umumi kalami Ibnu Salah. Wa i'tirad Ibnu Katsir sahihun wadihun wa inna ma laja Ibnu Salah ila hadha ittiba'an li qa'idatihi allati saru 'alaiha min annahu la yajuzu lil mutaakhirin at-tajasuru 'ala al-hukmi bi sihhati haditsin lam yujad fi hadis sahihain. Adi kaidah ikhwah ihfaduha aw lam yanus sahih min a'immatil hadis 'ala sihhatihi. Nah, ini kaidah yang saya ulang-ulang sama pentalik di sini, bahwasanya tidak boleh bagi ulama mutaakhirin untuk tajasur, ya, untuk menyeberang kemudian menghukumi kesahihan suatu hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari atau tidak ada satupun dari para imam hadis yang mengatakan sahih. Ya, jadi nggak boleh kita katakan ini hadis sahih, padahal para imam-imam belum pernah menyebutkan hadis itu sahih. Ya, baik. Ini adalah kaidah di sini. Baik. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kitab Al-Masabih lil Baghawi. Ya, ini dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang barusan itu adalah meroja cepat dari apa yang sudah kita bahas di teman sebelumnya. Ya, silakan dirujuk kembali ke pembahasan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk poin selanjutnya, kitab Al-Masabih lil Baghawi. Kita membahas mustalahat Al-Baghawi di dalam membahas hadis sahih dan hadis hasan. Dalam konteks hadis sahih dan hadis hasan ini kan kita lagi di jenis yang kedua dari hadis, yaitu hadis hasan kan. Ya, kalau kita lagi bahas hadis sahih sama hadis hasan atau hadis hasan saja, maka dalam bab ini perlu juga kita sebutkan ada suatu keunikan, suatu hal yang spesial, yang berbeda, ya, dengan kebiasaan para ulama yang lainnya, yaitu Al-Baghawi. Al-Baghawi ini punya istilah yang berbeda di dalam kitab beliau Al-Masabih. Ya, Masabih di sini maksudnya Masabihus Sunnah. Ya, kitab Masabihus Sunnah. Kalau dikatakan Al-Masabih itu maksudnya Masabihu As-Sunnah, karangannya Al-Baghawi. Di dalam kitab Masabihus Sunnah ini Al-Baghawi namanya Muhyiddus Sunnah Abu Muhammad Husain Ibnu Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, penulis kitab tafsir yang masyhur kan. Ya, tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, yang penulis juga kitab Syarhus Sunnah, ya, juga penulis kitab Masabihus Sunnah. Kitab Masabihus Sunnah ini, sebelum kita masuk ke mustalahatnya Baghawi, perlu antum tahu dulu bahwasanya kitab Masabihus Sunnah ini ya semisal dengan kitab Bulughul Maram. Ya, jadi kalau kitab Masabihus Sunnah ini dalam pembahasan hadis hasan seperti kitab Bulughul Maram dalam pembahasan hadis sahih. Gitu ya. Jadi kitab Bulughul Maram ini kan hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, tapi yang dipilih hanyalah hadis-hadis yang sahih. Maka ya, kitab ini juga seperti kitab Bulughul Maram. Kenapa dikatakan seperti kitab Bulughul Maram? Karena dia hanya memilih hadis-hadis yang
paling hasan, yang mendekati sahih. Gitu ya. Jadi ini ibaratnya dia memilih hadis-hadis yang besar kemungkinan akan naik derajatnya di hadis sahih. Gitu ya. Ya, begitu juga para ulama punya perhatian yang besar terhadap kitab ini. Ya, terhadap kitab kitab Mashabihus Sunnah ini, sebagaimana perhatian para ulama besar juga terhadap kitab Bulughul Maram. Baik. Jadi Al-Baghawi di dalam kitab Mashabihus Sunnah ini punya istilah khusus untuk menyebut hadis hasan. Jadi kalau kita mengatakan ini hadis hasan, tanyakan dulu hasan menurut siapa. Ya. Kalau hasan menurut Imam Al-Baghawi itu berbeda dengan ya, Abu Daud, Tirmidzi dan seterusnya. Nanti kita lihat, nanti ada 4 kaul di situ nanti. Hasan versinya Baghawi, hasan versinya Ibnu Hajar, hasan versinya Imam At-Tirmidzi, dan hasan versi Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, nanti ada khilaf yang 4 itu. Baik. Qala huna ya, wa ma yadhkuruhu al-Baghawi fi kitabih al-Masabih min anna sahiha ma akhrajahu aw ahaduhuma. Ya, jadi apa pengertian hadis sahih menurut ya Al-Imam Al-Baghawi? Ya, Al-Baghawi mengatakan bahwasanya hadis sahih adalah ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim au ahaduhuma au akhrajahu al-Bukhari faqat au Muslim faqat. Wa annal hasan, dan hadis hasan menurut Al-Baghawi adalah ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa asbahuhuma ya, min ashabis sunan. Wa huwa istilahun khasun la yu'rafu illa lahu. Nah, ada alamat ta'ajjub di situ. La yu'rafu illa lahu bimana hadza ta'rif khas li Al-Baghawi fi kitab Al-Masabih ya, duna ghairi. Waqad ankara alaihi an-Nawawi dzalika lima fi ba'diha minal ahaditsil munkarah. Ya. Al-Imam An-Nawawi mengingkari pengertian dari Al-Baghawi ini ya, karena berarti akan bisa masuk ke dalamnya hadis-hadis yang mungkar. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Imam Nawawi mengingkari perbuatan dari Al-Baghawi membuat pengertian yang khusus buat dirinya sendiri, sebenarnya apa sih hukumnya seorang ulama membuat pengertian yang khusus buat dirinya sendiri? Ngerti maksudnya ini ya? Misalkan untuk menyusun kitab ini, bikin istilah-istilah yang baru ya, atau istilah yang lama cuman yang antum masukkan lain ya, sebagaimana yang berlaku pada umumnya. Misalkan antum nulis kitab, di dalam kitab itu kalau antum mengatakan hadis mauquf, maksudnya adalah hadis sahih. Nah, ini kan menyelisihi ya, kebiasaan atau yang dipahami oleh orang secara umum. Ya, padahal dalam kaidah kan mengatakan apa? La musyahata fil istilah. Ya, al musyahah bimana al munaza'ah. La yujad al munaza'ah fil istilah. La yajuzu ya, al mujadalah fil istilah. Mafhum hada? Ya, hadhihi kaidah. La musyahata fil istilah. Masalan aqul ya, al-mauquf indi as-sahih, tsumma qulta li ya, la taqul hada khata. Nah, hada munaza'ah. Wal munaza'ah fil istilah la yajuz. Ya. Jadi kalau kita katakan istilahan, pengertian sesuatu secara istilahan, berarti itu adalah sesuatu yang tidak diperselisihkan lagi. Nah, makanya sering sekali kita tekankan kepada antum untuk kalau ada pengertian-pengertian itu hafalkan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang baku, suatu kaidah, suatu doabit yang baku, ya, yang keilmuan antum bisa dibangun di atas itu nantinya. Ya, kalau akwal itu bisa berbeda-beda, ulama fulan pendapatnya ini, ulama ini pendapatnya ini, tapi dalam masalah istilah mereka semua pasti sepakat. Ya, entah dalam masalah fikih, akidah, mustalah syariat, mustalah lugawiyah, ya, ya, maka pengertian-pengertian itu hendaknya diperhatikan, dihafalkan. Baik. Bahkan At-Tabrizi mengatakan laisa minal adah al-musyahatu fil istilah wa takhti'atu alaih. Bukan kebiasaan para ulama untuk ya membantah atau saling menyalahkan pengertian. Ya, jadi para ulama nggak punya kebiasaan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau kita sudah paham bahwasanya kaidahnya tidak ada pertentangan dalam masalah istilah, berarti perbuatan Al-Baghawi ini salah apa tidak?
Salah kalau berdasarkan kaidah tadi ya. Salah di sini beliau karena beliau membuat kaidah yang menyelisihi pemahaman umum. Dan ini akan menyebabkan apa? Yang menyebabkan adanya tashwis, ya kan? Ya, menyebabkan adanya iham, menyebabkan adanya samar-samar dalam masalah ini, membingungkan orang gitu. Ketika antum membuat istilah yang berbeda-beda dengan yang dimaksud oleh ulama-ulama yang lain. Baik. Nah, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang keliru. Tapi ya, ada tafsir dalam masalah ini, yaitu bahwasanya kalau kita ingin membuat suatu istilah yang baru menyelisih istilah umum, ya, kemudian di awal kitab sudah kita sampaikan bahwasanya istilah begini dalam kitab ini maksud saya begini, maka itu boleh. Nanti maksudnya ya. Nah, jadi syaratnya harus diperjelas di awal kitab. Nah, sekarang Al-Baghawi menjelaskan nggak seperti itu? Dijelaskan di awal kitabnya. Berarti perbuatan Al-Baghawi di sini tidak salah karena beliau menjelaskan. Yang salah itu adalah kalau menyusun kitab begitu saja kemudian tidak menyebutkan kalau yang dimaksud dengan ini gitu. Ya. Baik. Nah, jadi Al-Baghawi mengatakan di dalam muqaddimah kitab Al-Masabih ini bahwasanya ya a'ni bis sihah ma akhrajahu asy-syaikhan. Jadi hadis-hadis sahih yang saya maksudkan itu adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti menurut Baghawi nggak ada hadis sahih dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud. Nggak ada ya. Semua berarti yang ada di Sunan Tirmidzi itu adalah hadis-hadis hasan. Nah, perhatikan sekarang. Menurut Bagawi semua hadis dalam Sunan Tirmidzi adalah hadis hasan. Pertanyaan dalam kitab-kitab Sunan ada hadis dhaif enggak? Ada hadis mungkar enggak? Ada. Makanya itu diingkari sama Imam Nawawi tadi. Nanti ya. Makanya Imam Nawawi mengingkari pengertiannya Al-Bagawi. Ya, berarti kalau ada suatu pengertian bisa dinaqad, berarti dia tidak salim untuk dipahami. Ingat ya. Nah, jadi ya, suatu istilah itu kalau bisa dibantah, ya maka dia ya, tidak bagus untuk dijadikan sebagai sandaran. Baik. Jadi kesimpulan kita dua di sini ya. Nah, kalau kita buka kitab ya, Al-Masabih ini, ya, berarti kalau kita baca di situ nanti Al-Baghawi mengatakan hada haditsun sahihun wa hada haditsun hasan, berarti kita paham ya. Hadis sahih di situ maksudnya adalah sahih rawahu Al-Bukhari, rawahu Muslim atau rawahu ahaduhuma. Kemudian kalau dikatakan di situ haditsun hasan, berarti itu adalah hadis yang rawahu ashabus sunan. Dan faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari sini dari pembahasan ini bahwasanya ya At-Tabrizi mengatakan di dalam ya ta'liq ya, Masabih Sunnah itu bahwasanya la musyahata fil istilah, tidak boleh adanya pertentangan dalam masalah istilah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya seputar tentang kitab Sunan Abi Daud ini ya. Sunan Abi Daud ya, dari berapa hadis dipilih berapa hadis ya. Baik. Baik. Bahkan di ta'liq dikatakan ya kitab Al-Baghawi ini, kitab Masabih Sunan adalah kitab yang jayid, tapi kekurangannya hanya pada penggunaan istilah-istilah yang menyelisih kebiasaan ulama di zaman itu. Itu saja kesalahannya, itu saja kekurangannya ya. Tapi kekurangan itu tertutupi karena Al-Baghawi menyebutkan apa yang boleh masukkan di awal kitabnya. Maka ini perlu diperhatikan ya, kalau antum ingin menjelaskan nanti pembahasan ini maka perlu diperinci ya, hadis sahih, hadis hasan versi yang mana yang antum masukkan di situ. Apakah versi yang muttafaq? Ya, versi yang muttafaq itu yang antum pelajari di Manzumah Al-Baiquniyah itu ya. Sahih itu apa? Itu yang muttafaq di dalam Manzumah Al-Baiquniyah. Hasan itu apa? Itu yang muttafaq di dalam Sunan Baiquniyah. Di Manzumah Baiquniyah. Baik. Allah taala alam, insyaallah taala nanti akan kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sihhatul isnad la yalzamu minha sihhatul hadits. Kita bahas sedikit-sedikit saja agar memudahkan untuk memurojaahnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.